Bab 13. Merayu Sang Ibu. Melihat suasana hari yang semakin gelap, kini sang ibu di rumah sedang gelisah dan mengkhawatirkan putri bungsunya yang sifatnya sedikit berubah dari sebelumnya. Alasan pergi dari rumah untuk kerja, jalan sama teman-temannya, namun putri bungsunya itu keseringan pulang malam hari. Ibu kenapa sih mundar-mandir terus dari tadi? Bikin pusing aja kita melihatmu, tanya Aguso saat melihat istrinya yang mundar-mandir terus. Perasaanku gak enak pak, aku takut kenapa-napa sama putri kita. Ini udah jam berapa, kenapa dia belum pulang? Jawab Ibu Sherly seraya melihat jam di dinding. Telpon aja mam, lagian adik gua kan bukan lagi anak kecil. Paling dia lagi sama teman-temannya tuh di kafe. Perkataan Velty yang terlihat dengan kegelisahan ibunya, karena sifat orang tua yang terkadang tidak memikirkan keadaan hati mereka. Ya, ibu coba telpon adikmu dulu. Sambil ibu nungguin di depan, Sherly langsung beranjak keluar menunggu putri bungsunya pulang. Ibu lagi nyari apa? Tanya seorang satpam yang memperhatikan Ibu Sherly mundar-mandir terus dari tadi dengan wajah yang gelisah. Nunggu Canari. Sampai sekarang dia kenapa belum pulang? Jawab Ibu Sherly yang masih berdiri. Biasanya non Chan pulangnya jam 10. Diantarin sama pacarnya. Aku sering lihat di CCTV. Ujar satpam itu sambil melihat layar rekam CCTV di depan. Mul Prasetya. Ibu Sherly menebak orang yang sebenarnya disukai putri bungsunya itu. Aku kurang tahu non. Yang pastinya laki-laki itu berbadan tinggi. Berbadan kekar. Kayak setinggi orang bule. Satpam itu berkata sesuai ciri-ciri pria yang sering mengantar Canari pulang ke rumah sambil menundukkan kepalanya. Sherly semakin penasaran dengan yang diberitahukan oleh satpam itu. Yang Dai ingat hanyalah pria yang disukai oleh Canari, yaitu Mul Prasetya. Sementara Basten pria yang dijodohkan dengan putri bungsu mereka itu dia tidak mengingatnya. Beberapa saat kemudian mobil Basten datang, dan satpam itu langsung menunjukkan layar rekam CCTV kepada Ibu Sherly. Tanpa basa-basi Ibu Sherly berlari menuju gerbang dan mengintip siapa pria itu sebenarnya yang sering ngantarin anak mereka malam-malam, kalau bukan Mul Prasetya pria yang disukai Canari. Basten. Ibu Sherly terkejut saat melihat yang ngantarin putri bungsu mereka itu di balik pagar. Canari langsung turun dari mobil dan seperti biasanya lelaki itu mencandai Canari. Main turun segala lu, apa gak bilang makasih sama calon suami lu? Pria itu menggoda Canari. Ya deh, makasih pria tampan. Canari tersenyum bahagia. Namun kepintaran sang ibu, ia tidak menunggu lama sebelum mobil Basten berbalik dan pergi. Dan keduanya tak menyadari kedatangan sang ibu yang langsung membuka pagar rumah mereka. Seketika wajah kaget terpancar di wajah Canari. Mama. Seraya melihat situasi di belakang ibunya, apakah ayahnya juga ada? Nak. Sherly ikut terkejut juga, seolah-olah dia belum mengetahui sejak kedatangan putri bungsunya dengan pria bajingan itu. Mama lagi ngapain di sini? Tanya gadis polos itu yang masih sibuk melihat ke arah pagar. Apakah ayahnya juga ada di sana? Nungguin kamu pulang nak, ibu khawatir ini udah jam berapa. Dan Pak Eman, satpam, juga beritahu sama mama tadi kalau kamu sering dianterin sama pacar kamu. Ucap Ibu Sherly yang memang belum pernah bertemu langsung dengan si Basten. Hanya dilihat di foto saja. Gadis itu sedikit gugup. Malam tante,
Basten kini turun dari mobilnya dan menyalami calon mertuanya. "Iya, kamu yang sering nganterin putri saya malam-malam?" tanya Ibu Shirley dengan wajah biasa saja. "Iya tante, maaf jika saya mengantar Canary pulang malam." Basten sedikit menundukkan kepalanya saat menjawab pertanyaan Ibu Shirley. "Ya udah, kalau gitu lain kali jangan sampai larut malam nganternya," Ibu Shirley mengingatkan Basten sambil menjewer telinga Canary dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa pamit sama pria itu. "Ya ibu calon mertua," jawab Basten saat langkah kedua orang itu sudah menjauh darinya. Sesampainya ke dalam rumah, Ibu Shirley langsung menanyakan kepada Canary, "Kamu dari mana saja? Gak mungkin jam segini baru pulang dari kantor tempat kamu bekerja. Makan bersama Kak Basten Bu." Gadis polos itu langsung aja tanpa basa-basi. "Makan. Jam pulang kerja. Jam 4 ditambah dengan kemacetan di jalan. Dan makan jadi 2 jam. Berarti sampai jam 6. Sekarang udah jam berapa? Dan sisanya itu ngapain aja?" Sang ibu memaksa kejujuran Canary. Canary hanya terdiam mendengarkan pertanyaan ibunya, sebab pola pikir yang belum terlalu jauh untuk ia putarkan mencari alasan yang tepat. "Jawab, kamu pacaran sama pria itu?" Sang ibu menatap tajam putri bungsunya sambil memukuli tangan gadis bungsunya itu. "Aida, najis banget deh gua pacaran ama tuh cowok, naksir aja gua gak." Canary menjawab dengan bibir mengerucut. "Apa Aida? Najis, najus, nijis. Kalau kemakan omongan sendiri, gimana? Gampang aja kamu bilang najis, najus, Aida. Lalu buat apa dia anterin kamu pulang malam-malam?" Kali ini sang ibu hanya mencubit tipis pipi putri bungsunya itu. "Udahlah Mam. Yang penting putri bungsumu ini yang cantik kagak ada pacaran-pacaran sama tuh cowok. Dia hanya atasan Canary di kantor. Jadi karena kekhawatirannya sama Canary sebagai bawahan, makanya dia nganterin Canary pulang." Gadis itu bicara slow aja sama ibunya. "Oh, berarti dia bos di tempat kamu kerja, sekaligus merangkap sebagai supir karyawan di perusahaannya." Perkataan sang ibu seolah-olah tidak tahu dan tidak menganggap kalau Basten itu calon suami anak mereka. "Gak kayak gitu juga lah Mam, memang cuma sebatas nganterin aja loh." "Oh, iya. Nganterin karena dia suka dan kamu juga suka sama dia." Sang ibu kali ini memukuli tangan Canary. "Aduh, sakit Mam." Gadis itu mengelus tangannya yang kepura-puraan sakit. "Oh iya Mam, Mama jangan kasih tahu sama Papa ya, kalau Chan sering dianterin Kak Basten pulang ke rumah." "Hei." Gadis itu malah merayu sambil memegang kedua tangan sang ibu. Imbalannya untuk Mama apa?" Sang ibu yang tidak suka memarahi kedua putrinya itu, terutama putri bungsunya itu malah mengikuti perkataan Canary. "Nanti semua gaji Chan akan kukasih sama Mama." Gadis itu mulai bereaksi ngerayu sang ibu lagi. "Emang gaji lu berapa? Kalau ibu hitung-hitung gak cukup tuh." Sang ibu jadi terbawa suasana pembicaraan putrinya. "Iya deh, gua doain agar Mama panjang umur. Gimana Mam?" Buat apa panjang umur kalau kamu begini terus sama Mama? Tiap hari membuat Mama khawatir dan gelisah." Lagi-lagi sang ibu terbuai rayuan sang anak. Canary gak mau aja kalau Papa berpikiran yang gagah sama Kak Basten. Karena selama ini Kak Basten belum ngapa-ngapain Canary Mam. Perkataan polos itu membuat sang ibu emosi dan kesal. "Maksudmu,
belum ngapa-ngapain gimana? Sang ibu kembali menjewer kuping putri bungsunya yang masih polos itu. Aduh ma, sakit. Maksud gua bukan yang aneh-aneh ma. Tapi Kak Basten bersikap biasa saja sama Canari. Gadis polos itu seraya melepaskan jeweran ibunya. Udah sana ke kamarmu, tidur. Keduanya langsung menuju kamar masing-masing. Dan tentunya sekarang batin sang ibu tenang. Karena putrinya baik-baik saja. Namun sang ibu memilih untuk menyelidiki lebih kebenaran di antara mereka berdua. Lanjut ke bab berikutnya. Teman-teman semua yang selalu Mas El banggakan. Mas El mohon maaf apabila terkadang ada yang tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Terutama dalam durasi penulisan cerita ini. Mohon untuk dimaklumi. Mas El hanya manusia biasa yang punya keterbatasan waktu, tenaga dalam berpikir dan merangkai kata. Mas El juga tiap harinya kerja, sehingga waktu penulisan terbatas, hanya di malam hari stay. Namun Mas El tidak patah semangat. Mas El tetap semangat dan berusaha tiap hari. Demi teman-teman semua yang selalu mendukung dan menyemangati Mas El. Semoga teman-teman semua sehat selalu, dan hari-harinya menyenangkan.